Departemen Advokasi dan HAM ini itu menaungi seluruh aspirasi yang ada di warga jurusan yang nantinya akan kami sortir lagi, kemudian kami sampaikan kepada para pihak birokrasi terkait, seperti itu. Kotak aspirasi itu berupa wadah untuk mengumpulkan aspirasi yang ada pada mahasiswa rumpun biologi. Jadi kami sebagai Departemen Advokasi dan HAM yaitu mengadakan agenda ini untuk menampung aspirasi atau suara-suara yang disuarakan oleh mahasiswa biologi. Biasanya sih tentang sarana prasarana ya di lingkungan kampus atau tentang kegiatan akademik non akademik yang berjalan di kampus. Halo Sobat Bitalk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi nih dengan aku Karna Abadi selaku moderator dalam Bitalk kali ini. Tidak terasa ya, kita sudah masuk ke part yang ke-9 pada episode Departemen di Hima Biologi Nanas Merah FMIPA UNESA. Yang sebelumnya pada part ke-8 kita sudah berbincang-bincang nih dengan Departemen Pemal, dan saat ini kita sudah kedatangan dengan narasumber dari departemen yang tak kalah luar biasa. Tetapi seperti biasa kita akan memanggilnya dengan pantun terlebih dahulu. Oke, malam minggu main ke Kodam. Mainnya ditemenin kamu. Kenal ini, ada Departemen Adham yang siap menampung aspirasimu. Please welcome Departemen Adham. Oke, di sini kita sudah kedatangan tamu yang cantik-cantik nih. Mungkin sebagai pembuka, mungkin kita bisa kenalan dulu nih kepada Sobat Bitalk, kita dengan siapa dan jabatannya sebagai apa. Say hi dulu dong kepada Sobat Bitalk. Hai, oke, kenalin, aku Cindy Okta di sini sebagai Kepala Departemen dari Advokasi dan HAM, dan di sini juga ada stafku. Halo, perkenalkan saya Nadira Nazelina. Saya juga di sini sebagai staf Departemen Advokasi dan HAM. Oke, sebenarnya di sini itu kami bukan berdua aja, tetapi ada beberapa anggota dari staf dan staf ahli kami yang memang mungkin berhalangan hadir ya untuk di kesempatan kali ini, begitu. Oke, ngomong-ngomong tadi udah disinggung nih, ada beberapa staf ahli dan juga staf dari Departemen Adham. Mungkin boleh disebutkan nih Kak, siapa aja nih yang tergabung dalam Departemen Adham pada periode kali ini? Oke, jadi di Departemen Advokasi dan HAM ini ada yang namanya staf ahli dan juga staf. Untuk staf ahlinya sendiri ada Felix, kemudian Durotun Nafisa, dan ada Salsa. Jadi ada 3 staf ahli. Nah, untuk staf departemennya sendiri ada 4 orang nih selain aku, yaitu ada Gea, ada Sultan, Jafni, dan juga Bima. Tuh, lengkap banget kan Sobat Bitalk dari penyebutan staf-staf dan juga staf ahli dari Departemen Adham. Oke, ngomongin dengan Adham nih, kira-kira sebenarnya Departemen Adham ini seperti apa dan urgensinya di Hima Biologi ini sebagai apa? Oke, mungkin boleh langsung dijelasin kepada Sobat Bitalk. Oke, jadi kan banyak ya yang belum mengetahui tentang Departemen Advokasi dan HAM ini. Jadi Departemen Advokasi dan HAM ini itu menaungi seluruh aspirasi yang ada di warga jurusan yang nantinya akan kami sortir lagi, kemudian kami sampaikan kepada para pihak birokrasi terkait, seperti itu. Tuh, keren banget. Jadi Advokasi dan HAM ini menyalurkan aspirasi dari warga biologi, seperti itu. Oke, dalam suatu departemen tentunya ada agenda dan juga prokja. Mungkin boleh dijelasin nih kepada Sobat Bitalk, apa aja sih prokja-prokja yang ada di Departemen Adham dan seperti apa prokja tersebut? Oke, mungkin boleh langsung dijelasin nih. Mulai dari program kerja yang pertama ya, yaitu ada program kerja baru nih yang itu namanya itu Muktamar Archetype atau biasa kita manggilnya tuh MA ya, disingkat biar lebih pendek dan
enak untuk disebut. Nah, MA ini sebenarnya ada filosofinya, nggak semata-mata, tapi kan keren kan namanya Muktamar Archetype. Ini tuh ada filosofi maknanya sendiri. Seperti yang kita tahu, muktamar itu adalah kongres, kayak perkumpulan seperti itu. Dan archetype itu diambil dari bahasa psikologi. Apa sih artinya? Yaitu archetype itu adalah serangkaian untayan tentang pengalaman tentang orang-orang terdahulu yang ahli dalam bidangnya. Jadi Muktamar Archetype ini tujuannya itu untuk melatih fungsionaris hima internal sendiri untuk belajar dari para terdahulunya tentang suatu hal yang dipelajari langsung dari ahli dalam bidangnya yang terdahulu gitu. Lalu ada lanjut dijelaskan oleh Mbak Okta. Oke, program kerja yang kedua itu ada Bioscholarship. Nah, Bioscholarship ini itu membahas mengenai beasiswa-beasiswa terkini yang memang lagi gencar-gencarnya gitu untuk dicari oleh para mahasiswa. Nah, tidak hanya beasiswa-beasiswa saja yang dibahas atau dikupas di Bioscholarship ini, akan tetapi di Bioscholarship ini juga membahas mengenai info dan tips and triknya cara untuk mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Nah, selanjutnya kan itu tadi udah 2 program kerja. Ada nih satu agenda yang gak kalah penting untuk menyokong kegiatan advokasi di rumpun biologi ini, yaitu ada kegiatan atau agenda kotak aspirasi. Dari namanya juga sudah terjelas terpampang nyata bahwa kotak aspirasi itu berupa wadah untuk mengumpulkan aspirasi yang ada pada mahasiswa rumpun biologi. Jadi kami sebagai Departemen Advokasi dan HAM yaitu mengadakan agenda ini untuk menampung aspirasi atau suara-suara yang disuarakan oleh mahasiswa biologi. Biasanya sih tentang sarana prasarana ya di lingkungan kampus atau tentang kegiatan akademik non akademik yang berjalan di kampus. Nantinya si angket-angket yang masuk ke kami akan disortir. Terus dikemanain sih Mbak Okta itu? Oke, nah berhubung dengan kotak aspirasi, nah di sini ada program kerja yang namanya dialog terbuka. Jadi untuk aspirasi-aspirasi yang sudah disortir tadi dari para mahasiswa itu nantinya akan dimasukkan ke dialog terbuka untuk ditindaklanjuti. Jadi di dialog terbuka nanti akan mengundang para pihak birokrat terkait yang memang akan memberikan solusi untuk aspirasi dari para mahasiswa, seperti itu. Tuh, keren banget Sobat Bitalk dari proja-proja yang dilakukan oleh Departemen Adham. Nah, tadi terkait pengumpulan advokasi nih, apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Departemen Adham untuk menegakkan advokasi yang ada di lingkungan kampus khususnya? Bagaimana nih? Boleh langsung dijelaskan kepada Sobat Bitalk. Jadi kalau untuk upaya penegakan advokasi di lingkungan mahasiswa biologi ini, kami merealisasikannya melalui program kerja ya. Misalnya kayak kemarin lagi gencar-gencarnya nih isu-isu pembayaran UKT. Nah itu kan pasti mahasiswa pada bingung ya. Ada yang minta keberatan penurunan UKT, atau ada yang minta penundaan, atau tata cara pembayarannya gimana sih? Jadi kami itu ada hotline khusus untuk menangani hal-hal semacam itu. Lalu dalam bidang kesejahteraan mahasiswa misalnya kan kita selalu kesusahan yang membayar UKT atau biaya hidup selama berkuliah di sini. Jadi kami melalui kegiatan Bioscholarship mendukung untuk memberikan informasi lebih lanjut untuk mendukung kesejahteraan mahasiswa untuk berkuliah di biologi ini. Lalu ada lagi nih untuk menyokong pengetahuan advokasi dalam internal fungsionaris hima itu melalui tadi Muktamar Archetype. Jadi nanti melalui situ kita bisa menambah pengetahuan bersama-sama tentang advokasi, karena sejatinya kan yang harus jadi advokator untuk mahasiswa biologi itu bukan cuma Departemen Adham kan Mbak? Iya, jadi betul. Seluruh fungsionaris hima juga harus bisa menjadi advokator untuk para mahasiswa lain di jurusan biologi begitu. Nah, bisa jadi juga untuk advokasi sendiri itu bisa dilakukan di diri sendirinya. Jadi untuk aktivis advokasi itu nanti bisa melakukan pembelajaran untuk para mahasiswa lainnya supaya mengadvokasi dirinya sendiri, seperti itu.
Tuh kan dari Sobat Bitok tadi udah dijelasin di panjang lebar terkait upaya yang dilakukan untuk menampung advokasi dari warga khususnya biologi. Nah, kan setiap departemen ini ada periode-periodenya nih Kak. Nah, apakah yang membedakan dari periode ini dengan periode sebelumnya dan apakah ada terobosan terbaru dari Departemen Adham mungkin dari segi strategi untuk menjalankan proyek untuk di departemen di periode kali ini? Oke, mungkin bisa langsung dijawab karena ini kita ambil dari kotak pertanyaan dari Instagram Hima Biologi yang telah ditanyakan oleh Sobat Bitok. Jadi ini sekitar ada 5.000 tapi kita hanya bacakan beberapa saja. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab ini Kak. Oke, jadi untuk Departemen Advokasi dan HAM ini memang ada terobosan baru nih untuk periode ini, yaitu program kerja Muktamar Archetype yang tadi sudah dijelaskan. Jadi untuk program kerja Muktamar Archetype ini kan memang dahulunya di periode sebelumnya itu hanya evaluasi saja yang diberikan di sana. Akan tetapi untuk periode ini itu kita kembangkan lagi, seperti ada pelatihan persidangan, kemudian ada advokasi, mengenai advokasi itu apa sih begitu. Terus ada latihan untuk pembuat undang-undang bagi para mahasiswa begitu. Jadi memang kita mengadakan Muktamar Archetype ini sebenarnya tidak hanya untuk fungsionaris di Hima aja, akan tetapi juga sebagai pandangan dan pengalaman untuk para mahasiswa yang lainnya juga begitu. Wah, keren banget nih Sobat Bitok sekalian terkait penjelasan dan terobosan yang diambil pada periode kali ini. Oke, karena ini sudah kita ambil beberapa saja dan mungkin kita bisa lanjut di next episode ya Sobat Bitok terkait mungkin hal-hal random yang ada di Departemen Adham. Nanti kita bisa ketemu lagi ya Kak. Boleh. Oke, untuk saat ini mungkin kita bisa tutup dulu untuk pertanyaannya. Tapi aku ada yang kepo nih. Kira-kira ada saran atau pesan nih untuk Sobat Bitok dari Departemen Adham? Boleh langsung ditanyakan, boleh langsung disampaikan. Aduh, grogi nih di depan narasumber cantik jadi kikuk nih ngomongnya. Oke, boleh langsung disampaikan pesannya dari Departemen Adham. Oke, pesan dari Departemen Advokasi dan HAM itu sebenarnya saya pernah mendengar dari motivator yang ada. Jadi ada yang pernah mengatakan seperti ini, ketika kita berada di satu titik tertentu dan di mana kondisi tersebut mengurung kita untuk terus berada di sana dan kita tidak mempunyai kesempatan untuk berada di luar. Nah, itu saat titik tersebut kita ubah jadi tanda tanya gitu. Why me? Kenapa saya? Nah, saat kamu bertanya why me, nantinya akan muncul argumen-argumen baru yang tidak akan pernah selesai. Begitu. Padahal ada beberapa hal yang memang bisa kita ubah dan ada beberapa hal yang tidak bisa kita paksakan. Saat hal itu tidak bisa kita paksakan, contohnya misalnya kita mengejar sesuatu terus-menerus, akan tetapi sesuatu tersebut memang bukan jadi takdir kita. Nah, kita akan berhenti di sana. Jadi untuk apa titik itu dibutuhkan? Kita membutuhkan titik tersebut untuk mengamati segala sesuatu yang sedang terjadi. Jadi kita tidak akan menanyakan kenapa kita begini, kenapa kita begitu. Jadi kalau kita memang menjadi Iron Man, kita selalu jadi Iron Man. Gimana pun caranya, gimana pun kondisinya, diinjak-injak seperti apapun, you still Iron Man. Begitu. Beri oplos dulu dong untuk Departemen Adham, keren banget nih. Oke, karena kita tadi udah dikasih pesan-pesan nih, mungkin ada jargon nanti kita buat penutupan, mungkin boleh diajarin nih moderatornya ini. Boleh. Oke, sebelum itu kami ucapkan terima kasih banyak nih kepada narasumber yang cantik-cantik dari Departemen Adham ini. Dan juga terima kasih banget untuk Sobat Bitok yang terus menyaksikan Bitok dalam berepisode-episode part ini. Dan juga terus pantengin di Instagram kita, khususnya di @himabiologi_nanas_merah. Dan juga kunjungin YouTube kita nih di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman, bukan teman-teman, Sobat Bitok dapat mengetahui informasi-informasi terkait biologi khususnya. Oke,
mungkin kita bisa tutup dengan jargon dari Departemen Adham, boleh? Boleh. Bagaimana nih? Boleh diajarin dulu dong. Oke, mungkin untuk sobat Bitalk Bitalk. ya sebetulnya. Oke, untuk sobat Bitalk. Jadi jargon dari Departemen Adham itu gini. Departemen Advokasi dan HAM Viva Legislativa gitu. Oke, Viva Legislativa. Oke. Sepertinya ada filosofinya, mungkin boleh dibahas sebentar saja. Oke, jadi Viva Legislativa itu sebenarnya kayak kita kan dari legislatif gitu ya intinya. Jadi kita belajar tentang hak-hak yang ada untuk para mahasiswa. Kemudian kita juga belajar tentang pengadvokasian gitu. Jadi memang kita sebutnya Viva Legislativa gitu. Oke. Jargon aja ada filosofi yang luar Ada biasa, dong. keren banget dari Adham ini memang. Oke, langsung saja Departemen Adham Viva Legislativa. Oke, Sobat Bitalk, sampai bertemu di next episode. See you.